Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyullah. Ba'du. Ibu Hajatuti selaku Ketua Taklim Al-Istiqomah serta pengurus yang lain yang saya muliakan, para bini sepuh, para jamaah, khususon Ibu Ustazah Ati yang saya muliakan. Lupa ya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa berjumpa dengan para bunda. Yang pertama saya itu kemana ya Bu? Yang kedua saya ke Jawa Timur memang. Yang bunda libur itu. Saya nengokin ibu. Oh pertama saya ke Pekalongan. Saya ke Pekalongan sebulan sekali emang Bu. Jadi yang pasti saya udah harus izin tuh kalau untuk Kemis sebulan sekali saya ke Pekalongan. Terus kemudian saya lanjut ke rumah ibu saya tengokin ibu. Masih ada ibu saya berusia 71 tahun. Masih sehat ya, tapi saya pulang malah sakit. Ya, saya datang beliau sehat senang gitu. Katanya sekarang saya agak flu. Kayaknya nular gitu kan. Bukan cepet ya Bu ya. Nah kalau saya kan dulu jalan-jalan, ibu saya tepar, flu-nya langsung kayak orang gemeter gitu. Ternyata orang tuh kalau flu parah Bu. Kayak anak muda ya Bu ya. Maksudnya orang mudaan kan masih biasa aja kan. Minum obat, tidur, aman gitu ya Bu. Kalau beliau tepar bener yang tidur gitu. Jadi mudah-mudahan yang sepuh-sepuh pada sehat ya Bu. Yang muda juga sama gitu. Cuma kalau yang muda kan diolak-olak gampang. Oh ya tuh diulang-alik rontok. Semoga pada sehat ya Allah. Semoga berguna umur akhir sisa umur kita ini ibadah yang rajin Bu. Ya kan jaga hati, jangan lupa Bu. Rajin ibadah, kalau hatinya bengkok ya sama aja bohong Bu. Ya kan? Jadi ibadah itu ya harus hatinya jangan bengkok, karena kalau hatinya bengkok nanti ibadahnya ya habis. Kayak ibu ada kayu bakar yang dimakan, kayu bakar kering dimakan api, iya kan? Jadi amalnya habis. Nauzubillah min dzalik. Itu harapan saya ya, jaga hati sebisa mungkin. Ngomongin orang dikurangin ya Bu, ghibah dikurangin. Kalau mau ghibah Fatihah dulu. Mau ngapain Jeng? Juga kita ghibah yuk. Al-Fatihah dulu ghibah. Jadi nggak jadi ghibah kalau Fatihah ya Bun. Sebelum ghibah mari kita al-istighfar lebih dahulu. Astagfirullah. Terus ghibah gitu. Gibahnya jadi halal. Maksud saya biar inget itu loh Bun, inget kan? Inget kita ghibah. Kadang-kadang kita itu tertipu gini. Gue mau cerita ya. Bener kejadian ini, bener gue gak bohong. Gak ngomongin orang ini, bener adanya. Tau gak dia itu kemarin gini. Udah lu ghibah, bener ini gak bohong tuh kan. Akhirnya kita ketipu kan Bu. Ya kalau kita ngomong bohong fitnah. Iya kan? Kalau kita ngomong bohong fitnah. Fitnah gak? Ya karena ngomongnya bohong. Tapi kalau ngomongnya bener di belakang orangnya ghibah. Nah dalilnya kita bilang apa? Bener loh, gue gak bohong. Kejadian memang, cerita orang. Ayo Bu, gimana Bu? Orang itu bisa laki kita, bisa anak kita, sama aja gak Bu? Sama aja Bu. Gak apa-apa ya, aku sendiri, gak apa-apa ya. Doang setan lu. Yang bilang gak apa-apa ya, siapa tuh? Setan kan? Kalau malaikat kan jangan Bu, jangan kan? Walaupun laki diri kan orang lain teman.
Gitu Ibu. Jadi walaupun laki sendiri kan orang lain juga hukumnya ghibah. Laki diri juga orang lain, apalagi buka aib keluarga kan Bu. Dosanya double karena buka aib keluarga, buka aib suami, buka aib anaknya. Hati-hati Bu, jangan gampang curhat anak sama orang lain. Kalau ngomong kebaikan anak, takutnya juga riak. Iya salah kan? Yang ngomong dikit aja kan yang banyak-banyak, tapi yang ngomong jelekannya, kejelekannya berarti ibu apa? Buka aib keluarga. Anaknya jelek, berarti emaknya juga jelek. Tahu tahu ibu? Tahu. Berasa kan ya enggak? Kata yang dia ngomong anaknya aja gitu, emang banyak gitu. Bang diamnya aja gitu, bilangnya kayak gitu Bang dia kan? Jadi orang lain tinggal mengaminkan saja kan? Emang begitu, emang maknya aja begitu, nah kan begitu Bu. Jadi jangan gampang-gampang buka aib ya keluarga, apalagi anak. Terus pemberian anak kasih tahu anak itu aku beri aku begini gitu, takutnya ria, ya kan Bu? Ya kalau ngomong jeleknya takut buka aib keluarga. Berarti ibu nggak bisa ngasih tahu anak, nggak bisa didik anak. Buktinya ngomong kemana-mana. Mulut gak gibahin, yang gue omongin anak gue sendiri sama aja, sama aja kan, sama aja. Nah udah bilangin, hati-hati ya Bu. Jadi makin tua itu makin kita kudu hati-hati, karena lisan kita itu cerminannya hati kita. Berarti hatinya busuk kalau mulutnya suka busuk juga, kan gitu. Berarti hatinya kan busuk. Kalau peluk kan, udah orang lain, kan gitu. Urusan rumah tangga orang lain nggak boleh bercampur. Dan belum artinya gitu loh Bu. Gitu. Jadi makin hari kita makin harus tahu bagaimana itu. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetap limpahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah di akhir hayat kita nanti kita harap syafaatnya dan kita diaku umatnya, bisa duduk bareng, bercengkrama, diantar ketemu Allah Azza wa Jalla. Kayak gitu kan Bu. Kayak ibu gitu loh, ibu kan katakanlah ibu, antar saya dong, saya mau ketemu saudara Halimah tuh, saya suka Bu, antar saya, kayak gitu kan. Rasulullah antarnya saya mau ketemu Allah Azza wa Jalla. Rasul yang mau kita ketemu Allah. Ketemu Allah tuh bisa nanti Bu di surga itu. Yang dibuka kan mata batin kita yang dalam, yang paling dalam. Jadi bukan mata ini, gitu. Mata yang paling dalam, yang bukan mata dunia, mata sekarang itu bukan. Nah, bisa pandang Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-24 halamannya 27. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr Al-Ghifari An Nabi sallallahu alaihi wasallam Fima yarwihi An Rabbih Azza wa Jalla Annahu qala Ya ibadi Inni haramtu Al-zulma Ala nafsi Waja'altuhu Bainakum Muharraman Fala tadzalamu Ya ibadi Kullukum dallun Illa man hadaituhu Fastahduni Ahdikum Ya ibadi Kullukum ja'i'un Illa man at'amtuhu Fastat'imuni At'imkum Ya ibadi Kullukum 'arin
ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala taqwa qalbi ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika illa kama yanqusu al-mihyatu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Ya, ayo buat diartiin. Boleh ibu jawab. Dari Abu apa nih? Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah menghalalkan kezaliman atas diriku Di antara kamu ya. diriku dan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu oleh karena Di antara kamu, titik. Di antara kamu. di antara kamu oleh karena itu
Janganlah kamu saling Hilang itu mana menzalimi. tuh? Wahai hambaku, kamu semua Janganlah sesaat. kamu saling menzalimi, wahai hambaku, kamu semua petunjuk kepadaku. Sesat, kamu Ibu kelewat bun. kamu semua sesat. Oh iya, sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Udah bun, udah bun, cukup. Karena ini panjang, jadi per poin ya bun. Iya. Ya, ini hadis dari Abi Dzar Ghifari. Al-Ghifari. Bagaimana bun ceritanya? Nabi bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhan Azza wa Jalla. Jadi ini hadis qudsi bun namanya. Hadis yang langsung dari Allah intinya. Kata-katanya dari Rasulullah. Sesungguhnya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan zalim itu haram di antara kamu. Oleh karena itu janganlah kamu saling menzalimi. Poin pertama bahwa zalim itu haram. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh ya bun. Contoh, harta waris itu kalau udah meninggal salah satu kudu dibagi. Kakak yang pertama nguasain, jangan dibagi dah. Biar gue lama di rumah ini. Berarti kakak pertama zalim gak? Kenapa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya dibagi, dia menghalangi dibagi. Contohnya banyak bun, banyak. Apa bun? Pokoknya sesuatu yang bukan pada relnya. Tadi kan harusnya ini rumah inti nih, saudaranya 9 orang, gitu kan? Yang tempatnya dari awal kakak pertama, yang kedua udah pergi. Rumahnya ada tiga orang, dia keluar tiga, tapi kakaknya berkuasa banget. Yang lain jual dong kak, biar bagian semuanya masih hidup, mau ngicipin uang mama. Kita mau beli rumah, kayak mau beli mobil, kayak apa, kayak mau pergi haji, kayak umroh, kayak gitu. Makanya menghalang-halangi yang pertama, karena mungkin biar dia mau di situ, ya kan? Dia tinggal di situ dia, gitu. Zalim dia, haram nggak dia? Dia bari haram dia. Dia bari, tiap jam. Detik. Kenapa? Karena dia make harta saudara yang 8 tadi. Iya dong. Hati yang 8 sialan. Iya kan? Hati yang 8 ngedumel. Dan jangan lupa ada hadis lain, doa orang yang terzalimi itu makbul. Ada yang ke-9 bilang, yang paling bungsu bilang, kak jual deh kak, aku lagi butuh anakku pada kuliah kak. Usah ngapain ya, tak usah kak, dosa kan kalau jual tuh kak. Yang dosa siapa? Yang dituduh? Siapa? Si Ade bilang, sebel banget mampus loh kak. Hatinya bilang begitu bun, takutnya makbul. Ya kan bun? Kenapa? Karena doa orang yang teraniaya, tergolim itu makbul. Hadisnya sahih. Udah. Ayo bun, ini contoh lain nggak? Ini contoh orang yang menguasai harta warisan, iya kan? Adiknya nggak bisa berkutik karena kakak pertama yang ingin menguasai. Terzalimi. Adiknya nggak mau ribut, nggak mau rame, nggak malu. Diem aja bertahun-tahun. Jadi kakak pertamanya itu zalim dan dia gosok. Tahu gosok bun? Gosok itu pakai barang orang yang orang lain gak itu. Iya dong, karena di rumah itu ada andil hartanya adik-adiknya yang 8 kan. Berarti dia pakai harta adik-adiknya. Zalim hukumnya adalah haram. Dia haram tiap detik dia haram.
Jangan enak-enak ya Bu ya. Jadi kalau Bunda ada yang nempatin rumah musaka, rumah apa? Rumah tua, rapat keluarga, ridho nggak Bu di sini? Kata yang lain nggak ridho, saya nggak ridho Kak. Langsung jual aja. Ya kan? Karena pertama syarat kerjaannya nggak ada pekerjaan, dapat kerjaan berhenti, kerjaan lagi bosan, kerjaan lagi pecat. Kenapa? Karena doanya dari Adik-adiknya. yang 8, adanya bilang mampus loh Kak. Tuh kan? Doanya mampus lagi. Mampus kan, mampus rezekinya Bu ya. Orangnya hidup rezekinya yang mampus, gak susah kan dia berarti kan? Susah rezekinya mampat. Karena dia menzalimi adik-adiknya. Hati-hati Bu. Hati-hati. Dalamnya laut terukur, dalamnya hati terus murah dia baru jika tak sebel banget dia menderita pun dari beberapa tiap bulan dia ternyata enak-enakan ke rumah mama Tuhan begitu mendukung tiap hari itu adik-adiknya dia ngontrak sekamar, dia ngontrak serumah harusnya bisa ngontrak ya kalau jual itu kalau bisa lakunya miliar tuh bagi 10 lumayan Miliaran lagi. itu kan rumah Jakarta Yang komplit itu. iya kan hati-hati Bu zolim kan zolim. Contoh yang lain Bun apa ya? Contoh yang lain ada yang punya kasus nggak apa Bun? Contoh yang lain apa yang zolim itu yang zolim gimana Bu? Hah? Ambil barang. Contohnya Bu barang siapa? Barang orang. Nyolong semua ya. Iya. Barang orang barang nyolong itu. Ya boleh. Kenapa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya barang orang yang milik orang itu. Lah kok tempatnya di rumah ibu? Iya kan? Sendoknya orang jadi rumah orang itu kok di rumah ibu. Zalim ibu kenapa? Meletakkan sendok orang di rumah ibu. Zalim nggak? Cuma sendok lo ya. Belum kalau barang gede. Zalim. Ya nyolong, ya zalim. Ya. Apalagi Bu? Kalau minjem duit, bukannya minjem gitu tidak, itu zalim. Zalim juga. Kita ganti. Zalim. Yang punya duit gimana berdoa ya Allah kapan kembali dia? Janjinya 2 minggu. Ya Allah ikhlasin aja. Enggak bayar-bayar. Ngomongnya 2 minggu manis banget. Kau udah 2 tahun. Enggak dapat hari ini. Ya kan? Nangis Bu, tolong ini kita kasih udah dapat buat banyak. Bapaknya dia katanya. Kalau ada orang yang zalim kata Rasulullah, selain Ibu ya, ingetin. Jadi kalau kayak tadi tagih sini bayar kamu biar kamu nggak zalim aku terus. Biasanya lebih galak. Zalim apaan sih? Zalim. Nggak tahu gue nggak punya, gue miskin tahu. Nah kan kamu sendiri yang miskin kan? Itu kalau ini lupa. Nah, kalau ini lupa kan wajib ditanyain. Nah, Iya. kalau dia bener-bener lupa, kalau bener dia inget nggak bayar, itu mah nggak tahu dia urusan. Ya begitu pun jadi caranya berarti nagih. Kumpul nagih kenapa? Karena supaya untuk mengurangi kezaliman orang itu kudu nagih, kudu diomong, gitu Pak. Tanyain. Kalau dia nggak mau bayar ya. Biasanya utang yang puluhan ribu tuh yang lupaan. Kalau utang yang jutaan tuh suka nggak, masa lupa sih? Ingat Jutaan aja, dia ingat. murah-murah itu. Pura-pura Dalam perahu. Oh yang ribu mah kadang ini kata abang gitu ya. Tahun dulu 30.000 ya gitu. Udah bilang. Diganti. Apa emang Pak? WA aja Ibu WA, mana gantinya kita mau ganti gitu. Dia naik bajai loh, pulang pergi 20.000 patungan seorang 10.000 2 kali pulang pergi. Aqua 2 botol, makan soto tadi juga kalau yang mau ganti. Bu kalau nggak ikhlas WA aja di WA, ya Bu ya. Kecuali Ibu ikhlas. Kalau ikhlas jangan udah diem titik. Ikhlasin beribu sodako kan. Aku bilang ya Allah Dewi 2 juta ikhlas. Makanya
20 juta Kalau harus jutaan mungkin. lupa. Kalau jutaan mungkin lupa. Yang sedikit yang Iya. orang yang lupa. Masa 20 juta lupa ya Bu ya? Utang 20 juta 5 tahun yang lalu saya lupa. Iya. Ada yang Yang tahu kecil yang suka lupa mah, yang gede lupa. utang apa ya? Gimana? Ingetin Bu. Ya udah diingetin yang bayar. Nah, udah pasang aja serang pada Allah. Iya. Ya udah. Ikhlas. Terus aja kalau kita nabung terus dibawa kabur gimana tuh? Sama dia loli. Terus kita berdoain yang nggak benar gitu. Sama Salah. juga. Ibu kalau doain nggak bener, gitu kan ya? Salah ya. Iya. Nah itu Tapi hak saking orang saking lain. keselnya Ya sama, itu hak orang lain lah. emosi gitu. Hak orang lain itu. Coba buka Qurannya ada artinya. Enggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ada ini. Kita nabung begitu mau dibagi Ada. kita kabur. Ayat 148 surah An-Nisa. Artinya aja nih Bu, yuk artinya. Bentar. Surah An-Nisa 148. 148. Kita nanya. Masa dia bilang gini, kita mah pegang dulu amanah nih, kita mah udah nyuruh begitu Ini 49, ini 48. Ayo Bun. Alam taro ininya. Ini 48. Juga punya. Ayo Bun. Tolong ayo. Ini sesungguhnya ini yang 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik dan dia. Bun, bukan. tempat apa? 148. Tempat gelap, 148. Allah tidak menyukai. Ya, ayo. Oh, Allah yang tidak menyukai 108. perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali Allah orang yang menjolimi. Nah, Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. terus Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah maha pemaaf, maha kuasa. Sesungguhnya orang-orang Mbak, udah cukup. Lagi ulang. Sesungguhnya Mbak, ulang. 148 ulang. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali kecuali oleh orang yang dijolimi dan Allah maha mendengar, maha melihat. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk kecuali orang yang dizalimi. Allah nggak menyukai omongan jelek, nggak suka, kecuali orang itu dizalimi. Saya dizalimi ibu, saya ngomong jelek. Ini ayat. Berarti ayat ini mengatakan bahwa orang yang dizalimi doa jelek itu boleh. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Tapi berikutnya Mbak, ayo Mbak, berikutnya Mbak, bawahnya. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah maha pemaaf, maha kuasa. Tapi kalau kamu sanggup menyembunyikan, sanggup berbaik-baik sama orang yang zalimi kamu, sanggup memaafkan, Dua jempol. empat. Ini ayatnya Bu. Berarti gimana Bun? Doa jelek itu boleh, tapi kata Allah kalau kamu sanggup berbuat baik, doa baik, memaafkan, nggak usah dibuka-buka kejelekan dia. Ini kata Allah, fa innallaha kana afuwan qadira. Allah akan maafin kamu. Kan gini Bun, kan gini ya, ini. Tadi tuh ya kasusnya kan ya, kasusnya kakak saya menzalimi saya karena hartanya ibu saya puasa. Saya bukan umpat, kakak tuh jelek banget, adatnya mampus loh kak.
mati lu tabrak truk lo ya. Gitu kan ya. Omongan ini boleh. Tapi jangan lupa, omongan itu bisa jadi mendoakan juga diri sendiri. Jadi kembali ya. Nah, takutnya begitu. Udah kan Bu? Memang dibolehkan, tapi takutnya doa omongan itu doa untuk diri sendiri. Gimana kalau gitu? Saking sakit hatinya. Iya kan? Kata Allah berikutnya, kamu kalau bisa ngumpetin, memaafkan perbuatan kakak kamu itu, maka Allah Maha Pengampun. Jadi kalau gitu gini kata Allah, lebih baik kamu bisa merahasiakan kasus keluarga kamu itu, jangan dibuka-buka di umum. Memaafkan kelakuan kakak kamu, musawarah keluarga aja dimaafkan. Ngomong yang baik-baik, ayat yang berikutnya kan gitu. Jadi kalau gitu dua ayat itu ayat yang berlawanan. Ada lagi gini Bu, siapa yang doakan orang baik, Allah akan membaiki orang. Begitu Bu, ya kan? Siapa yang nutupin aib orang lain berarti juga akan ditutupi oleh Allah aib kita, kan gitu Bu? Ya kan? Siapa yang menutupi aib orang, maka aib kita akan ditutup oleh Allah. Jadi kesimpulannya, doa jelek itu boleh, tapi mendingan doa baik itu Bu. Karena doa jelek itu bisa jadi balik ke diri kita sendiri. Ayat ini dua ayat, yang atas boleh tapi kan contoh gini, ada dua kakak adik saudara nih, masih muda-muda, kakaknya menyalahi adiknya, kata adiknya, "Ma, ntar kakak pulang, kakak ada tonjok kakak." Kata mama, kalau orang salah harus kasih pelajaran, kata anaknya. "Kakak telah sama saya salah, ada tonjok." Kata mamanya, "Iya silahkan." Kata mamanya nih, tonjok aja nak. Tapi kalau kakak kamu bonyok, yang ke rumah sakit yang repot siapa dan uang siapa? Gitu loh, kayak gitu. Ngerti Bu? Iya. Tapi kalau kakak kamu tonjok, kakak kamu terus bengep pada bonyok, terus yang repot siapa? Mama. Uang siapa? Mama. Uang mama yang keluar. Terus gimana kalau gitu? Iya ya Ma. Gimana coba nak? Usah deh. Nah kayak gitu loh Bun. Jadi ayat ini kayak gitu loh. Kata mamanya, ya silakan, nggak apa-apa, tonjok aja, nggak salah emang kok. Tapi ntar kalau kakak terus luka, yang ngobatin siapa? Mama. Soalnya kalau kakak marah, balas kamu lagi, terus kamu bojok juga gimana? Ayo. Gelut atau gelut Bu? Iya, begulat kan? Kakak kamu jadi balas juga, jadi begulat. Nanti tetangga-tangga pada nyamper. Ramai Pak RT nyamper, nanti polisi. Ayo gimana? Iya ya. Nah, dua ayat kayak begitu Bu. Ayatnya apa kata adiknya? Ya udah lama. Nah, Allah bilang apa? Boleh tapi, begitu Bu. Boleh tapi kalau kamu sanggup memaafkan, ngumpetin keburukan saudaranya, maka Allah juga memaafkan kamu. Begitu ya Bu. Ini Al-Quran yang bicara Bu ya. Mending pilih yang mana? Dikerjakan dengan cara yang baik. Karena kalau kita baik sama orang juga Allah akan baikin kita. Itu. Yang ngomong aja sama kakaknya, "Kadua loh Kak." Gitu kan. Siapa nama aku tahu. Ntar udah gak mau lagi. Udah depan ngomong lagi pelan-pelan. Coba mau berapa aku minta uang kan? 2 juta. Iya kan. Udah nih, susah kakaknya. Pakai hai rame-rame.
Kita doa orang yuk semua ilahi kakak Al-Fatihah. Semua ilahi mati kan gitu. Doakan rame-rame. Yang diketuk pintu hatinya. Iya kan? Dengan doa. Kan yang punya hati kan Allah. Dan minta ke Allah, ya Allah, lembutin ke hati kakak agar terima saran dari adik-adik. Al-Fatihah. Begitu lah, Bun. Jika begitu kan dengan lisan tidak mempan, dengan apa, Bun? Dengan doa. Jadi yang punya hati yang diminta. Yang punya hati siapa? Allah. Ya, minta Allah. Ya Allah, tuh kakak saya hatinya kayak batu amat. Batu aja kena air lama-lama juga ngecil. Makanya tambah tua tambah keras hatinya, ya Allah. Engkau yang punya hati, ya Allah, lunakkan dengan aku Al-Fatihah. Besoknya saya malam lagi saya ngaji ke daerah sini tuh. Karena saya mau berkat, mau pisang, bawa apa gitu kan ya. Saya kalau punya hati besok malamnya saya cari itu cari apa? Cari. Dia lagi main gaplek. Ada dia. Kok Allah kasih itu wajahnya saya inget banget itu. Saya nanya sama Pak itu, Pak Mas tahu gak namanya? Oh, itu orang apa? Kalau masalah dia namanya Bang Siaan dia. Oh namanya Sialan. Ya maaf ya maaf ya. Sialan saya kok ingat wajahnya Bun. Saya bawa berkat tuh ada bolu, ada apa? Bang apa kabar? Saya udah malam cari tuh muter-muter ketemu dia lagi menggaplek sama minum dia. Dia betulnya minum tuh. Saya langsung deketin duduk samping dia, Bang apa kabar? Itu kan saya yang kemarin, ya Allah mak gue nih, kata dia gitu. Mak gue nih kemarin gitu. Nih Bang, berkat makan semua ya. Ada pisang, ada bolu, ada semua, berat semua saya kasih dia. Duduk dulu. Wah gue itu mau kemana? Saya mau naik ke sembilan tuh. Yuk, jatuh yuk, dia digandeng. Gandeng saya mati. Udah gitu, supirnya sama lagi kan, terakhir lagi tuh jatuh. Udah dia lagi tuh. Saya naik dulu. Katanya gitu, wah jangan gitu ngomong dia. Ini mak gue nih ya, ini mak gue nih. Iya beres. Langsung lama-lama. Gitu. Bu Haji gila ya. Pintar banget Bu Haji. Aku senang sama dia. Bu Haji besok aman deh. Aman Bu Haji. Aman deh mulai cari. Dulu saya berdoa sama dia 2 tahun kali ya. 2 tahun kan. Nanti kasih uang dia benar. Kasih uang dan setahun sekali kasih gocap gitu nih rezeki bang gitu. Jangan mbak gue kasih gocap, jangan mau minumannya gitu. Untuk makanan aja. Ya Bu Haji saya nggak minum kok, mabok doang. Nah itu kan namanya kan apa Bu? Saya akan sesat, Allah kasih kan gitu kan. Jadi hidup itu pun enaknya begitu. Pas mau jatuh ketemu ya nggak. Pas mau lagi sama orang, ada yang datang dari luar, tapi itu Bu. Mas nangis sama kuliah terakhir hari ini, kalau nggak bisa bayar hari ini anaknya di drop out, DO anaknya. Ibu nangis kan? Nangis. Tiba-tiba ada kakak di telepon gitu kan. Atau mau kak aku gini-gini, punya kakak punya gitu, nah, gitu ya. Nah itu yang itu maksudnya gitu Bu. Maksudnya gimana Bu? Kalau kamu sesat, minta kepada Allah agar dikasih petunjuk. Sesat itu macam-macam, ya kan? Contoh dari sesat. Orang kalau jangan lupa sesat kan? Sesat juga, ya kan? Sesat dan sesat. Sesat juga, ya itu maunya. Yang ketiga, poin 3. Yang belakang pun. Yang ketiga. Wahai apa? Wahai hambaku. Wahai hambaku, kamu semua bertunjuk kepadaku. Udah tadi. Kamu semua lapar. Wahai hambaku, kamu semua lapar, kecuali yang aku beri makan. Oleh karena itu, mintalah makan kepadaku. Niscaya aku dan memberikannya kepadamu. Amin ya robbal alamin. Lagi
Udah tuh kubur. Ya kan? Apabila kamu lapar maka mintalah makan kepada itu kan musuhnya. Maka akan aku kasih makan. Makan itu bentuknya macam-macam kan. Makan itu kan bahasa singkatnya, simpelnya bahasa luasnya kan banyak kebutuhan. Ya kan Bu? Kebutuhan apapun kata Allah mintalah kepada. Minta aja tuh sama Allah, nggak usah malu. Kenapa saya ngomong ya? Ngomong sama Allah, ternyata Allah. Nanti kalau dikasih lewat orang, kan gitu Bu ya? Rizkinya lewat orang, mintanya kepada yang punya, gitu loh. Kan orang pelantara kan? Kerjaan tuh pelantara. Mintanya kepada Allah. Tiba-tiba emaknya susah banget hidupnya. Aku anaknya. Atau manajer. Gak sangka, gak ujian, gak geledek, tahu-tahu manajer. Gajinya 50 juta. Ya Allah, yang baik pulang. Jadi anaknya 10 juta, dikasih emaknya 40 juta. Emaknya meringis terus. Jadi sebenarnya kan? Kenapa? Anak ternyata emaknya mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam tahajud, ya Allah kok saya begini, ya Allah jangan sampai kelaparan saya, miskinnya saya jadi kufur ya Allah. Kata hadis orang fakir itu dekat kepada kufur. Ada fakir aja. Orang kafir. Fakir. Orang fakir itu dekat kepada kekufuran. Fakir sama kufur gak jauh. Karena dia fakir maka dia nyolong. Kufur gak? Kufur. Karena dia fakir dia terus apa pun kalau di kantor itu namanya ya kan? Mana ada anak orang sudah pulang. Jadi kalau gitu kata Allah kalau fakir Allah ya Allah jangan sampai kata saya itu jual diri ya Allah. Jual agama jangan sampai ya Allah tolong apa ya Allah. Ibu nggak tolong masih fakir. Kalau anaknya setelah SMA ketemu orang kaya raya sultan. Ya kan gitu kan? Jadi kalau udah Allah yang angkat rezeki kita kan ada aja kan Bu. Kemarin tuh yang bocah yang nyanyi depan bisa dia fakir nggak? Biasanya kayak gue kayak saya fakir. Ya kan Bu? Itu kalau nggak doa orang tuanya nggak begitu juga Bu, maaf ya. Pasti doanya orangnya makbul itu. Nggak hujan nggak angin maaf. Yang suaranya lebih bagus banyak, lebih ganteng banyak, lebih lincah banyak. Dia kan bilang biasa aja kan. Suaranya pas-pasan, ngamen, wajahnya juga. Tapi karena Allah angkat derajatnya lewat cara itu, masya Allah, tenang. Ya kan? Hanya kan ajo dibanding-bandingin. Terjawab, artinya Pak jangan disama-samain. Ya kan? Kalah gitu kan ya. Ya, ada itu pintar juga dari muka Pak Jokowi kan ya. Dia itu hanya ada Pak Jokowi ya. Tanya aja kan. Ya kan? Langsung ngomongnya gede kan. Lagi tuh Bu, 1 juta itu gajinya. Coba itu kan namanya Allah angkat derajat. Nah jadi Bu, inilah yang makna hadis ini. Bisa jadi kita doanya tiap malam tapi nggak jatuh ke kita, jatuh ke anak cucu kita. Bisa jadi ibu matinya tetap fakir miskin tapi begitu anaknya turunannya semuanya berjaya semua karena doa dari. Makanya Bu jangan bilang ini
Alah doa ulang tahun gue gini-gini aja. Salah ibu, salah nggak? Salah. Karena orang nanam buah kelapa itu ibu yang nanam, cucu yang panen. Gitu. Jadi budaya yang saya mulia. Itulah Bu. Ini maknanya kalau ibu kelaparan minta makan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Bu? Air kelapa. Tuh baru ngomong kelaparan. Air kelapa. Tahu nggak Bu? Itu boleh kepengen dari kapan tahu ini. Kita dari Allah nggak? Dari ibu dapatnya kan? Makasih ya Bu, berkah ya Bu. Jadi mintanya ke Allah, nggak usah minta ke orang. Nah makanya gini Bu, maaf ya, kalau mau ada perlu ke orang, mau ngomong, mau bisnis bareng, mau utang, mau ngomongin apa aja, ke Allah dulu. Ngadu ke Ya Allah. Dia orang kaya, saya mau ngajak kerja bareng ya Allah. Ini ada proyek ya Allah, jualan barang ini ya Allah. Ini barang kalau saya yang beli yang pulangkan saya nggak mampu, saya mau ngajak Bu Tuti ya Allah. Ya Bu Tuti ini barangnya, ini belinya saya 25.000, bisa jual 50.000 Bu Tuti. Terus kata beliau, berarti Bu Tuti nanti dapat untung, kan 25 tuh untungnya bagi 2 Bu Tuti ya. Seorang 12,5. Di Papua itu butuh barang ini, butuhnya 5.000 buah atau 10.000 buah. Umpama harus puluhan ribu buah diumpam. Belinya 25, jualnya bisa 50 karena dia ke Papua. Begitu. Saya mampu Bu, saya mau ngajak ibu. Supaya Bu yakin akan omongan ibu kan jual omongan itu namanya. Nah, ini kan masalah ketemu hati ibu, ngeroboh hati ibu kan. Kalau belum berangkat, ibu sholat 2 rakaat dulu. Sholat aja, ya mau sifar yang banyak ya Allah. Allah semoga kabul ya Allah saya berdoa ya Allah. Semoga menjadi orang yang pas buat saya ya. Sumpah bilang bukti Al-Fatihah. Bukti Al-Fatihah. Bukti Al-Fatihah. Iya berapa kali-kali. Jadi seminggu kalau bisa tiap malam. Begitu ngomong sekali dia, ya dah tuh. Nggak usah banyak ngomong, iya dah. Langsung percaya sama omongan ibu itu. Coba, kalau ibu nggak punya modal dulu, modal ludah tadi, ludah doa, ya Bu ya. Kali sudah dia, emang yakin Bu sama lu lah, yakin sama lu? Kan ibu doa dulu kan, udah daripada hari seminggu, bayar seminggu. Yang malam 41 kali, putih apa ya? Putih apa ya? 41 kali tiap malam, seminggu baru ke rumahnya. Itu namanya usaha lahir dan batin. Lahirnya adalah ngomong sama Bu Tuti, batinnya ngomong kepada yang punya hati. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hati itu Allah Bu. Ya, yang balikin hati kan Allah. Kata dia ketik ya, ya udah, kapan belinya? Yuk bareng saya yuk. Janjian ya. Saya ngirim nanti, saya tahu pokoknya dia ikut. Iya Bu ikut, ibu ikut. Nah kalau orang nggak ikut kan ketahuan kan Bu ya. Ayo belanja bareng kan Bu ya. Belanja bareng Bu, kita ngirim bareng. Ibu juga kan teman-teman orang di Papua sana, jadi semuanya apa per-peran. Iya kan? Nggak ada yang selingkuh, nggak ada. Bukan gini, Bu sini uangnya, Bu saya belanjain. Nipu lu kalau gitu. Iya kan? Iya kan? Iya. Kalau dulu ayo belanja bareng Bu, ini barangnya Bu kirim bareng, kerja bareng, bahkan telepon orang yang terima juga bareng. Kalau gitu rekening saya dipakai ya, rekening saya yang untuk bayar. Iya Bu. Karena kamu kan modal cuma modal uang kan, rekening saya. Jadi rekening saya yang nanti saya bagi kamu dibalik sekarang. Ya kan?
Bagi saya nggak tipu, ya iya aja kan daripada nggak dapet ya Bu ya. Kalau kalian butuh dipakai, bayar lancar, oh ya nih, bagi jadi dibalik dari saya ordernya kan uang beliau kan, maka bayarannya langsung ke beliau bagi ke saya. Enak kan begitu Bu. Tapi tirakatnya 40 hari bro. Temennya bilang, tuh gampang ada orang susah tahu. Kata orang belas-belas, maaf gitu, detil tahu kecil orangnya nggak gitu, itu gampang. Nggak tahu hari puasa. Orang sukses ada Nah, kan? Ini hadisnya gimana Bu? Apabila kamu kelaparan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta yang ngerogoh hati putri, yang ngerogoh siapa? Allah. Bahasa Jawanya ngerogoh hati. Dirogoh kan? Atau iya aja nih. Kenapa? Karena kita mintanya kepada Allah langsung. Allah yang ngatur gue, Allah bergampang. Kamar saya tuh, kalian juga ngomong saya tuh. Jadi dia kan usaha koper yang banyak, koper yang murah. Terus dia tuh udah mau deal. Untungnya di depan mata, koper sekian gitu kan ya. Dia pas tanda tangan dia pergi ke Palembang. Hari itu dia nggak ada tempat di Palembang kata teman saya itu. Tahu-tahu nggak deal, nggak jadi. Ternyata yang jadi tetangga sebelah nih. Nangis limpungan dia, nangis ya, payah nangis ya. Bilang Mbak Ora usah nangis Mbak. Iya kan? Iya kan ini kan? Nanti belum apa? Udah mau deal mata, tinggal ada aja halangannya. Entah HP lobek lah, dia punya. Entah ketiduran lah, entah HP rusak lah, sehingga dia nggak telepon ibu nggak bisa. Kan salah ibu kan? Dia pindah order ke orang, dia mau cepet juga orang itu pindah order dia. Ada aja kalau rezekinya, makanya apa? Makanya mintalah ke Allah dulu karena Allah yang punya, baru lewat ke orang siapa. Caranya kayak gitu caranya, gitu kan? Kalau yang malam, roboh hati orang yang mau dibujuk, gitu. Salawatin yang baik. Boleh Bu, Salawat. Butuh di Salawat. Saking pengen gol. Ya Allah, jangan Bu ya. Boleh aja. Ya nggak boleh main dukun, ya nggak boleh. Ya nggak boleh ibu nabur garam sama putri, nggak boleh. Garamnya untuk nyayur aja. Iya kan? Nabur gula kagak boleh, gulanya bagi bikin teh aja. Gitu Bu ya. Kalau Fatihah boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Gitu loh Bu, caranya begitu. Jadi Allah dulu baru orang. Jangan dibalik. Orang baru Allah udah repot kalau gitu, berarti ibu nggak ke Allah bukan yang punya duit, ya kan? Jadi ibu kalau ada rambutan main sobrok aja belum bilang, yang punya tahu gimana? Tahu dong, udah perawat tahu. Tapi kalau yang bilang yang punya, kami banyak yang gue silakan apa? Nah kan enak aja kan? Itu juga kayak nyok, nggak kayak kalau nyolong belum. Tapi lari ke pelanggaran. Tapi kalau ibu ada yang udah bilang ini gimana Bu? Tenang kan? Kalau berbilang kayak gitu, bilang sama yang punya. Ini mau lihat ke yang keempat, ganti orang. Silakan Bu sebelahnya. Lagi bisa yang keempat lainnya. Yang mana sih wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua berbuat salah pada malam dan siang hari. Sedangkan aku mengampuni dosa semuanya. Oleh karena itu, mintalah ampun kepadaku. Telanjang Bu. Telanjang. Mintalah ampun padaku. Niscaya aku akan mengampunimu. Wahai hambaku, kamu semua telanjang. Ya kan? Yang mana? Ya, ibu ada lagi Wahai Hambaku yang telanjang. wahai hambaku. Wahai hambaku, kamu semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Oleh karena itu mintalah pakaian kepadaku.
niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Nah, sampai pakaian saja, Bu. Pakaian bukan hanya baju, Bu. Bukan hanya baju. Pakaian itu harga diri, pakaian bukan? Iya, harga diri, harga keluarga, harga martabat. Itu pakaian namanya, Bu. Maaf, jabatan, itu pakaian juga itu. Pangkat, pakaian bukan? Derajat, pakaian. Ya kan? Rumah, pakaian, perhiasan, semua pakaian gitu kan, Bu. Nah, kata Allah gimana? Mintalah kepadamu. Justru maka aku akan berikan kepada. Pakaian itu macam-macam, enggak hanya pakaian baju doang. Enggak. Yang paling tinggi itu harga diri. Ya kan, Bu, harga itu pakaian kita kan, Bu. Ya, mungkin malu sama orang pakaian namanya di makanya kalau orang zaman dahulu lah, orang Jawa dulu kalau kita telanjang ya gue ya itu kan kamu bikin malu orang itu kan Bu ya, kata ini kan apa itu rumus dalam mimpi itu entah enggak itu kan Bu ya. Nah, itu kan isyarat dari Allah, isyaratnya begitu. Nah, makanya apa, kita pada kalau lagi jelek kita bangun langsung mudah begini langsung na'udzubillah minasyaitonir rajim. Jangan sampai ya Allah. Nah gitu. Lanjut, ayo bulannya Bu. Ayo udah ya. Terus wayang baku. Jawa yang bagus. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua berbuat salah pada malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa semuanya. Oleh karena itu, mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka wa ana ahdika wa wa'dika masnatatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u lidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu termasuk sayyidul istighfar. Salah pagi, siang, sore langsung mohon ampun. Jangan ngaku gak punya salah. Jangan sok suci, jangan sok benar. Bilang gue mah gak punya dosa, gue mah yang sombong banget ya Bu ya. Gak bisa, beneran Allah. Lanjut, Ibu. Terus sambung. Kamu tidak akan mampu memberi negara untukmu sehingga bisa menyatakan kebenaran kepadaku, dan kamu tidak akan bisa memberi manfaat untukku sehingga bisa memberi manfaat kepadaku. Udah Bu ya. Begini, Bu, bahaya atau beruntung atau berbahaya itu adalah milik Allah. Contoh yang paling kita gini, yang paling gampang. Ada orang pedagang, laris manis dagangannya. Ibu sirik, ibu kedukun, bilang, Pak Haji, bikin dia dagangannya nggak laku, bikin dia masakannya basi, bikin dia dagangannya orang nggak lihat, udah kan? Namanya dukun yang nurutin aja ibu, karena kan dibayar sama ibu. Iya kan? Dukun juga nyari duit, iya kan? Ibu ngasih angpau ke dia 500.000. Ya Bu, ini Bu, negara Bu ya, sampai rumah ibu sahurin ya. Ke rumah dia tuh, ke dagangan dia. Itu kan ya. Garam itu berisi jin. Benar biasa tuh garam yang bertiup mah berisi jin. Jadi dukun itu punya jin banyak. Yang tugasnya rusak orang itu Bu. Hai jin, kamu nanti digaram deh, taburin, ntar kamu nemplok di makanannya orang itu, kencingin dah itu makanannya itu. Umpama tuh dia umpama. Masa masak pagi langsung apa? Umpama gitu kan.
Nah, maaf, itu kan namanya berarti orang itu yang iri hati niat ngasih madorot. Bahaya kan Bu? Ngasih mudorot, ngasih bahaya kepada orang yang Nah, semua itu atas izin Allah. Ngerti Bu? Kalau Allah tidak izinkan, mau pasang jin yang kayak apapun bentuknya, mau apa ngepilih garam yang banyak, tapi jadinya karena Allah tidak mengizinkan. Kalau benar basi makanannya, itu karena Allah menghendaki. Kok bisa Dewi ya jatuh di Allah turuti? Ya iyalah, iya kan? Karena ibu tidak jaga diri, dagang-dagang aja nggak punya pegangan. Pegangannya apa Bu? Bukan jimat, bukan. Pegangannya adalah zikir, doa, wirid yang istiqomah. Contoh umpama, Bu istiqomahin tiap Jumat ibu ngasih anak yatim nggak perlu orang nih, yatim 5 dikasih orang 25 ya Jumat. Umpama Bu ya, tahu itu amal yang berpuluh-tahun bisa juga menjadi penolak balak. Ibu tiap hari tuh sholawat 1000 bisa juga menjadi penolak balak tadi. Udah. Atau ibu selalu apa? Selalu ngirim uang ke orang tua tiap bulan walaupun nggak banyak, kita 300, kita 500, 600, rutin kepada orang tua. Contoh ya Bu. Tapi rutin. Yang kalau suka rutinnya kan jadi contoh kita amalan tadi masih anak yatim, orang tua sama sholawat. Nah bisa jadi walaupun dia nyiram garam, Allah nggak izinkan karena itu tidak punya pegangan. Pegangannya apa? Sholat seringkali dalam sehari. Ngasih anak yatim 25 tiap minggu 5 orang. Terus orang tua tiap bulan tiap nggak lebaran doang tiap bulan ada itu orang tua. 3 amal itu namanya pegangan. Pegangan. Nah bisa jadi yang nolong ibu nggak diijabah oleh Allah setannya itu karena ada penolong ibu. Kenapa? As-sodaqah tudfa'ul bala. Sodaqah itu bisa nolak bala. Nah, walaupun nyiram garam kayak apa kali sekarang ya. Andai kata benar terjadi basi berarti emang Allah izinkan. Ada yang kurang nggak ibu? Mungkin ada yang kurang diri ibu. Kurang waspada, kurang hati-hati, kurang wirid, kurang sedekah, kurang zikir. Nah, gitu ya Bu ya. Atau kurang-kurang yang lain. Nah, gitu ya Bu ya. Kurang lama masaknya. Mama. Nah, jadi maborot tadi itu bisa kalis kehendak Allah, bisa datang kehendak Allah. Tapi usaha wajib Bu. Usaha wajib. Harus usaha. Gitu Bu. Jadi kalau gitu semuanya izin Allah. Kok ada sih orang pesantren yang selalu begini ya? Hari ini ada aja. Namanya kerjaan syaitan ya. Iya. Kerjaan dia banyak tuh ngapain mau aja dia kan. Belum jahat lebih mau. Kalau belum baik dia nggak mau. Kalau baik malaikat. Kalau setan yang ya lanjut lagi. Kita kalian semua ayam awal dan terakhir baik dari golongan manusia maupun golongan jin bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun kesusahanku, kekuasaanku. Belum paham saya lagi
Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan akhir baik dari golongan manusia maupun golongan jin bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan. Ini Allah ngasih tahu puasa ibu, takwa ibu, sholat ibu, apanya ibu bukan untuk Allah, untuk diri sendiri. Allah udah maha kuasa. Dengan ibu takwa sama Allah, bukan Allah jadi lebih kuat, tidak. Ya kalau ibu berlaku lah, kita berjalannya anak perawan malah tambah kuat. Ya kan? Gitu. Kalau Allah tidak begitu, walaupun ibu sekarang dunia tidak takwa, Allah masih maha kuasa. DPR tanpa ibu coblos jadi ini dia butuh apa? Coblosan ibu. Presiden tanpa ibu coblos jadi nggak? Jadi dia butuh coblosan ini. Kekuasaannya DPR, kuasanya presiden karena coblosan ibu. Kalau Allah butuh itu enggak? Kata Allah, kamu nggak nyoblos saya juga udah jadi raja seluruh alam, ya kan? Kamu nggak senang sama saya juga, saya nggak apa-apa. Kurang pakai itu. Libur juga ya. Kurang urus nggak masalah. Kamu juga urus kayak kita loh, kayak orang kaya raya. Orang kaya raya banget turunan baju. Sekampung musuhin dia juga nggak masalah, ya kan? Tapi kalau kita nggak sebelah musuhin masalah kan? Sumpah kita pun, iya, karena kita main tetangga, ya Bu ya. Ada ada air pump ibu, air pumpnya mampet kemana ini? Nah, itu kan. Bahkan kalau orang yang baik itu apa ya? Mau luas jauh gitu ya, luas ada dia luas. Kan butuhan kita sangat butuh, tapi kalau Allah tidak butuh, dikuasai itu juga kayak itu buat kita. Ya ayo, coba lagi Bu, ayo, ayo. Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan akhir, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, jahat orang yang paling jahat di antara kalian, maka itu tidak mengurangi sedikit pun terhadap kekuasaanku. Lanjut. Iya, lanjut di sini. Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan akhir, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, berkumpul di sebuah bukit dan memohon kepadaku, lalu aku mengabulkan permohonan mereka, maka hal itu tidak mengurangi kekayaan yang aku miliki. Udah, karena Allah sudah maha kaya. Jadi kalau orang kita kaya itu Allah nggak berkurang sedikit. Gitu. Ya, lanjut. Ayo. Lanjut. Melainkan seperti jarum yang dicelupkan ke laut dan diangkat lagi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mencatat amal perbuatanmu dan aku membalasnya. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka hendaklah ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, ini Bu. Ya kan? Jadi ceritanya itu terakhirnya. Pokoknya amal perbuatan itu Allah yang maha memberi balas. Malaikat mencatat, Allah yang membalas. Jadi apapun yang terjadi, jelek, baik, kalau pengen muji, mujilah kepada Allah. Kalau kepada orang muji boleh pun cuma sekedarnya aja. Makanya Ibu, alhamdulillah segala puji, semua puji milik Allah. Ujian itu milik Allah. Kalau orang gini Bu,
Baik deh ibu lah. Udah itu bu. Ibu baik banget, ibu baik deh, baik. Lebay ya? Aja baik, ibu baik ya. Udah selesai udah. Kalau Allah yang maha baik. Kalau puji pada Allah. Karena kalau orang dipuji, kebanyakan puji namanya dia sombong tadi. Ya kan bu? Di kepala orang. Maka tidaklah barang siapa mendapatkan selain itu maka dia kalau puji kepada Allah, kalau ada tercela, itu diri kita. Jangan-jangan tercelanya ini karena diri kita. Ada orang benci ke ibu semuanya, jangan ke orang dulu, jangan ke Allah. Takdir gue jangan enggak. Jangan-jangan dari sikap gue yang kamu benar. Semua orang gak senang sama saya. Yang CRT gak senang sama saya. Yang lain gak senang sama saya. Oh ternyata ibu kalau ngamal diomong-omong mulu. Kalau ngamal diomong tiap hari. Orang enak kan? Lama-lama orang juga gak kayak gini. Gak denger yang ngomong juga gue ya. Bilang jauh-jauh orang kan. Nah kalau itu jangan bilang Allah. Dari Allah semuanya. Jangan salah karena ibu aja yang nggak benar itu kan. Hingga orang mencela ibu karena emang kita yang kurang benar, akhlak yang kurang benar. Jadi kalau pujian milik Allah, kalau celaan milik diri, introspeksi diri agar tahu celahnya yang mana, kurangnya yang mana, salahnya yang mana. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin. Amin. Hamdan na'am bi hamdan. Allahumma ya